Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terhormat, pimpinan cabang Muhammadiyah beserta jajarannya, yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Muhammadiyah Karangpilang, masuk Karangpilang benar sini ya, beserta jajarannya, segenap ortom yang ada di bawahnya, wabil khusus ini adalah kegiatan panitia kajian remaja Karim yang diinisiasi oleh AMM cabang Karangpilang, Angkatan Muda Muhammadiyah Karangpilang. Dan saya sapa juga, ternyata juga mengundang takmir Masjid Muhammadiyah yang ada di PCM Karangpilang, takmir Masjid Gunung Sari Indah, takmir Masjid Dakwah Baitul Arqam, Al-Amal, Al-Istiqomah, Al-Furqan, Al-Muttaqin. Ya. Dari segenap ini yang saya paham cuman Gunung Sari Indah, pernah ke sana ya. Baitul Arqam ya. Kalau dakwah yang di perguruan Muhammadiyah ya. Istiqomah pernah sekali ya, dekat sini ya Istiqomah ya. Bener ya? Oh ya dekat sini ya Pak? Istiqomah yang paling besar. Oh. Ya, kaget saya. Kok ada yang paling besar, saya nggak pernah diundang gitu. Ya. Dan yang lainnya sekalian, alhamdulillah kita akan coba ngabuburit ya. Ngabuburit, dan ngabuburitnya ini tentu nggak banyak guyon Pak, ya. Kalau pekan lalu sama Ustadz Naruto mungkin banyak guyon ya. Kalau saya memang nggak bisa guyon, apalagi kalau ini sifatnya kajian kan. Kalau kajian ya serius lah, tapi tetap santai karena kita menanti sudah ada tanda-tanda, jangan lama-lama pengajiannya gitu, ya. Makanya mic-nya jadi kurang bersahabat. Baik, langsung saja ya. Karena kalau lihat random sampai 17.20 saya diberi waktu, tapi kalau adzan maghrib 17.52. Nah ini saya nggak tahu ini. Persiapan berbuka butuh waktu 30 menit ya. Kayaknya buka puasanya istimewa sekali ya. Karena 17.20 selesai persiapan berbuka. Ini tapi nanti kita kondisional saja ya. Sampai jam berapa kita ini? Sampai selesai atau sampai buka puasa? Ibu-ibu maunya sampai jam berapa? Sampai buka puasa? Berarti 1 jam 18 menit ini sampai buka puasa. Siap Bu ya? Nggak kasihan yang ceramah ya Bu ya? Lagi puasa-puasa. Baik. Jadi yang pertama jelas yang perlu kita bahas adalah pemuda dalam Islam. Ya, memang judul yang diberikan dari teman-teman AMM ini sangat wow gitu kan.
wow banget gitu ya. Judulnya itu kan nggak main-main. Ya. Coba saya lihat ya di mana judulnya, ada nggak di sini? Karena nyebut-nyebut 1453, nah, jadi ya nggak tahu itu 1453 itu nomor cantik atau apa gitu. 1453. Ibu-ibu ada yang tahu 1453 itu apa? Ada yang tahu? Oh, nggak tahu kan ibu-ibu ya. 1453, Islam kuat kalau pemudanya hebat. Wah. Baik, ya, ini karena saya lihat sepertinya memang masih banyak pemuda, ya karena biasanya kalau pengajian itu kan bukan pemuda, cuman pernah muda atau semangatnya masih muda. Pokoknya jangan ada kata-kata tua, gitu ya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya memang masih muda-muda, ya. Apalagi ibu-ibu itu kalau apa kacamatanya saya sok copot, kayaknya masih sweet 17 gitu ya. 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 Jadi 1453 itu tahun, ya, tahun Masehi. Tahun Masehi. Ini kalau saya baca tornya juga, wah padat banget ini. Tor yang diberikan oleh teman-teman AMM, ya. Jadi ini juga kayaknya butuh keseriusan. Memang teman-teman pemuda mau serius, ya. Apalagi ngelihat 1-2 hari ini ada apa ini? Di dunia ada apa? 1-2 hari ini. Ya, penyerangan dan pembalasan antara Israel sama maknya, ya, Mama Rika, gitu ya. Dan kemudian dibalas sama Iran. Dan sekarang Iran sudah kehilangan pemimpin tertinggi dunia. Jadi Iran tuh ada presiden, ada kepala negara, pemimpin tertingginya. Kalau yang presiden tuh yang menjalankan pemerintahan, tapi kalau kepala negara ini pemimpin negara dan pemimpin agamanya. Ya. Itu ternyata sudah wafat, ya. Dan nggak tahu ini situasi kondisi global dunia ke depan. Ya. Makanya kalau pemuda sekarang serius mau membahas sesuatu yang terkait dengan dunianya, ini adalah bentuk yang sangat perlu kita apresiasi, ya. Baik, sekarang kita akan coba mulai. Pemuda dalam Islam, usia, iman, tanggung jawab, peradaban. Nah, jadi realitanya nggak pernah ada kebangkitan Islam itu dari orang tua, nggak pernah. Mohon maaf, ya kan? Jadi kalau di masjid itu masih banyak orang tua, pemudanya nggak ada, ya itu berarti kebangkitan masih lama. Ya. Tapi kalau di masjid banyak anak-anak mudanya, ya berarti itu kebangkitan memang sudah semakin mendekat. Ya. Jadi kenyataannya adalah pemuda itu bagian dari organ terpenting untuk kebangkitan, ya, organ terpenting untuk kebangkitan. Sehingga kalau pemuda itu belum sadar, belum bangkit, nggak seperti AMM Karangpilang ini, ya berarti kita bangkitnya masih lama. Tapi karena AMM Karangpilang sudah mengawali dan istiqomah tadi, ya, ternyata Karim ini sudah berapa lama? Sudah 10 tahun rutin, ya kan? Nah, ini menunjukkan bahwa AMM Karangpilang sudah mempersiapkan, ya. Siapa tahu besok berangkat ke Gaza AMM Karangpilang, ya kan? Siapa tahu, ya, gabung sama TNI yang jumlahnya 8.000 itu, ya kan? Ya kan? Siapa tahu, bisa aja, bisa aja, ya. Nah, jadi yang perlu kita ingat, setiap kali Islam berada di titik terendah, tentu bantuannya bukan malaikat. Walaupun nanti dalam peperangan malaikat tuh bantu loh. Ya. Dalam peperangan malaikat tuh bantu. Nah, coba ini kita coba intermezzo dulu ya. Ya, supaya makanya kenapa saya kalau suka kajian pakai laptop, terus laptopnya itu ada di hadapan saya tuh senangnya begini. Bisa pindah-pindah materi, ya. Bisa buka-buka yang lain gitu, ya.
Nah ini intermezzo. Ini kalau ini perang Badar ya, perang Badar. Perang Badar kan semua udah tahu tuh, tahun kedua Hijriah, dan itu bulan Ramadan yang pertama kali dilaksanakan bagi kaum muslimin. Jadi Ramadan pertama kali bagi Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu perang Badar gitu. Ya, itu perang Badar. Jadi jihad. Ya. Kita kan belum. Kita baru jihadnya jihad keilmuan. Sama jihadnya adalah jihad sosial, yang itu kolaborasi sinergi dengan amal usaha Muhammadiyah, termasuk salah satunya adalah LKSA Karangpilang. Ya. Alhamdulillah, karena saya sama LKSA Karangpilang itu pernah ada 1-2 kali kerjasama, Pak, itu, ya, 1-2 kali kerjasama. Ya, kayak saya sama Ustadz Zainal tuh kenal betul sampai saya datangin rumahnya, ya. Karena rumahnya dekat rumah saya juga. Ya, itu saya datangin, terus termasuk ada kerjasama bisnis itu. Alhamdulillah perkembangan LKSA Karangpilang semakin pesat ya. Tapi memang betul tadi yang disampaikan oleh kepala LKSA, kayaknya memang butuh AC Bapak Ibu sekalian ya. Bener apa enggak ya? Butuh AC apa enggak ya? Nah, mudah-mudahan habis ini ya ada yang diketuk ya, diringankan tangannya kita semua ya, ikut peduli. Jadi jangan sampai LKSA ini kita tidak pikirkan ya, kalau bisa ada kenyamanan. Ini juga jadi tempat sholat juga ya. Iya, nah apalagi kalau tempat sholat Ustaz ya, oh, jelas butuh kenyamanan ya. Santri ada berapa sekarang Ustaz? 20 ya, yang mukim ya? Yang mukim 10, Masya Allah ya. Alhamdulillah, apalagi dari dulu SKA Karangpilang ini memang selalu ingin mencoba hal yang baru. Nah, ini kita sudah dibuktikan tadi ya, budidayanya luar biasa ya. Insya Allah mudah-mudahan kekuatan ekonominya bangkit, tapi kita tetap perhatikan. Kita kembali ke sini lagi ya. Jadi perang Badar kita udah tahu 300 lawan 1000, karena memang asal mulanya mereka hanya ingin mencegat kafilah dagang Quraisy. Awal mulanya kafilah dagangnya hanya mau dicegat. Cuman ternyata orang Quraisy mereka serius menanggapi, sehingga butuh kekuatan 3 kali lipat, 1.700 onta, 300 kuda. Perbandingannya aja udah nggak mungkin, nggak imbang banget. Jadi kira-kira kalau ngelihat angka ini pasti menang atau pasti kalah? Pasti kalah, ya pasti kalah. Ya. Cuman kan matematika Allah kan nggak seperti itu. Ya kalau kita ngelihat pertama kali bicara istighosah loh, ya kan? Nah, coba kita kan jarang istighosah kan, atau mungkin nggak pernah istighosah, ya. Karena memang kita nggak ada ritual ngadakan istighosah. Tapi bukan berarti istighosah itu nggak ada. Istighosah pertama kali itu ini perang Badar ini, istighosah pertama kali. Dari mana ini ayatnya? Surah Al-Anfal ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tastaghitsuna rabbakum. Nah ini istighosah. Tastaghitsuna. Ini istighosah. Ya. Kalau isti'anah itu iya kana budu wa iya kana ta'i. Tapi kalau istighosah di sini tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum. Kalau isti'anah minta tolong, kalau istighosah minta tolong teramat sangat. Karena kalau Allah nggak tolong, habis umat Islam. Itulah kenapa kemudian Rasulullah SAW, para sahabat ditidurkan pada malam perang Badar itu, ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi untuk bermunajat, beristighosah. Jadi istighosah ini kondisi memang genting Bapak Ibu sekalian. Ya. Makanya biasanya kalau kita jarang sekali istighosah karena mungkin tidak seberapa genting. Ya. Tapi memang sekarang sudah mulai pergeseran makna. Istighosah itu sering dilakukan dalam segala macam hal. Mau lulus, istighosah dulu, gitu ya. Supaya
banyak peminatnya, istighosah dulu. Jadi kalau istighosah di zaman Nabi kondisinya hidup atau mati, biasanya kalau istighosah di zaman kita itu kondisinya mungkin belum sampai posisi hidup dan mati. Ya, tapi istighosah ini baik. Istighosahnya dikabulkan. Kabulkannya gimana? Ani mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Allah turunkan bala bantuannya ternyata dari kalangan malaikat. Jumlahnya berapa? 1000. Berarti tadi 300 para sahabat ngelawan 1000 orang musyrik, dibantu 1000 malaikat. 1300 lawan 1000. Wah, menang akhirnya Bapak Ibu sekalian ya. Ini lembah Badar. Karena jarang yang mau ke sini. Travel juga jarang melayani ke sini karena jaraknya jauh dari Madinah. Sekitar 2 jam naik taksi. Ya, 2 jam naik taksi. Coba ingat, itu kan tadi peristiwa Badar puasa Ramadan kan? Ketika berangkat ke Badar, ontanya 70, yang berangkat 300, berarti yang lainnya naik apa? Jalan kaki, puasa-puasa di tanah Arab, panasnya 40 derajat lebih. Kuat apa enggak kira-kira? Ya kan? Nah, ini dia. Makanya kalau kita puasanya masih santai begini loh ya, jadi jangan terlalu merasa berat banget gitu ya kan, kayak anak-anak Gen Z gitu ya, statusnya pagi hari pas kuliah itu atau pas belajar gitu ya, tetap semangat walaupun perut lapar. Habis baterainya Mas. Baik, tetap semangat walaupun perut lapar. Baru pagi masuk sekolah itu ya, atau masuk kampus ya. Belum apa-apa itu ya. Belum disuruh berjuang sebagaimana saudara-saudara kita yang ada di Gaza ataupun kita melihat Siro. Baik, ini dengar-dengar nih, ini katanya. Ini kan Badar. Kalau malam itu ada suara-suara dentingan pedang saling beradu, ringkikan dan derap langkah kaki kuda. Jadi ada suara kayak perang gitu loh di Badar itu. Ada suara seperti perang. Padahal sudah 1400 tahun yang lalu. Nah itu katanya begitu. Tapi ini kan nggak penting. Artinya ada suara-suara ini, nggak ada suara-suara ini, kita tetap yakin bahwa memang di wilayah ini wilayah yang istimewa. Karena jihad pertama kali berhasil mengalahkan orang-orang musyrik. Ya. Kapan kira-kira AMM Karangpilang ngaji sirah di Lembah Badar? Perlu diagendakan nggak kira-kira? AMM Karangpilang ya ziarah ke tanah suci ngaji sirah. Wah, mantap itu, ya kan? Ayo kita ngaji sirah. Di mana? Di masjid-masjid Muhammadiyah Karangpilang. Oh enggak, kita ngaji sirahnya langsung mendekat kepada Nabi. Wah, mantap juga. Ya, perlu itu, ya, perlu nanti. Jadi sekarang kalau bisa ke depan AMM harus punya travel umroh yang fokus ngaji sirah ala-ala Gen Z. Wah. Ya, nanti kalau kita bukan bicara backpacker, mandiri, cari tiket yang murah, karena kan masih muda semua, cari tiket yang murah, cari hotel yang murah plus promo, ya, mutawif, cari mahasiswa kita yang kuliah di sana kan, ya, gampang langsung. Travel tinggal order kayak ojol itu loh, gampang di sana, ya, bisa dipres itu, di bawah 20 juta kalau promo bisa. Nah, ya. Tapi jangan lupa nanti teman-teman AMM ya, kalau sudah banyak peminatnya, misalnya 18 juta berangkat ke Tanah Suci ya, 10-20 kan gratis satu, saya gratisnya jangan lupa ya. Nah sekarang kalau ngelihat pemuda ya, itu berarti yang menjadi keunggulannya dua keunggulannya. Yang pertama adalah jiwanya, an-nafs ya. Yang kedua adalah al-jism, fisik ya. Nih, jiwa dan fisiknya. Kalau yang lain kan biasanya ada terhambat dalam fisiknya. Makanya kalau kita ngelihat
Kita ngelihat surat Ar-Rum ayat 45. Surat Ar-Rum ayat 30. Ya, itu kan di situ Allah Subhanahu wa taala membagi manusia dalam 3 fase. Walladzi khalaqalakum min ba'di dhafin summa ja'ala min ba'di dhafin quwwah summa ja'ala min ba'di dhafan quwwah summa ja'ala min ba'di quwwah dhafan wa syaiba. Jadi kalau kita ngelihat surah Ar-Rum ayat 30, di situ ternyata Allah Subhanahu wa taala membagi manusia itu 3 fase. Yang pertama apa? Fase masa kanak-kanak. Disebut sebagai fase dhaif, fase lemah. Kalau anak-anak itu biasanya lemahnya lemah apa? Lemah fisik, ya, lemah mental biasanya ya, lemah ilmu, banyak lemahnya. Makanya fase anak-anak itu sering disebut masa anak-anak itu masa apa, Bu? Masa pertumbuhan, iya. Udah kayak MBG aja sih ya kan. Bukan, masa anak-anak itu masa-masa apa? Masa bermain. Ya, jangan pertumbuhan, udah kayak MBG aja. Karena Muhammadiyah belum punya dapurnya nih gitu ya. Diam-diam NU udah punya 36 SPPG gitu ya. Targetnya 1000 ya. Boleh juga nih kalau AMM Karangpilang tiba-tiba sudah punya 1 dapur aja ya. Wah, mantap gitu ya. Itu buat keuntungannya buat dakwah luar biasa itu ya. Modalnya besar tapi. Nah, baik. Masa bermain itu masa kanak-kanak. Makanya anak-anak itu nggak bisa dibebani yang lebih selain memang hidupnya cuma main. Yang aneh kalau sudah bukan anak-anak tapi masih main, nah itu aneh berarti ya. Berarti dia bukan remaja, bukan pemuda. Sebut aja dia masih anak-anak. Dan anak-anak itu mesti kalau berantem pasti ngadu, ya kan? Ngadu, ya. Ini kalau sudah bukan anak-anak, tapi dia ngadu terus, entah ngadu di sosmed, ngadu di status gitu ya, update story ya kan, curhat di storynya lah, ini berarti dia bukan pemuda, bukan remaja, dia masih anak-anak. Sering nemuin nggak, Bu? Nah itu berarti keliru, harus ngaji sama AMM Karangpilang nih. Ayo ikut kajian Karim. Nah, masih ada satu lagi kan ya? Ada satu lagi ya. Baik. Nah, ini 3 masa tadi. Ar-Rum ayat 30. Masa lemah, kemudian masa kuat, yang terakhir masa lemah lagi. Dhafan wa syaiba. Masa lemah plus syaiba. Syaiba itu rambutnya sudah putih alias berubah. Itu masa kapan itu? Masa tua. Ya, masa tua. Berarti Allah itu gambarkan manusia itu pertama lemah, terakhir lemah plus beruban. Nah, di antara 2 kelemahan ini Allah jelaskan kekuatan. Artinya apa? Masa muda itu masa yang penuh kekuatan. Jadi kalau mau hafal Quran masa muda. Kalau mau jago bahasa asing, bahkan menjadi seorang poligot itu menguasai 5 sampai 10, 15 bahasa asing, itu sekarang waktunya. Kalau mau pengen pinter, ya itu masa muda, ya kan? Kalau kepengen jadi kayak Wapres Mas Gibran, itu juga masa muda kan? Ya, kan Mas Gibran masih muda. Berapa umurnya Mas Gibran tuh? Wapres kita 35, ya masih muda, ya. 35 masih muda kan? Masih muda nggak, Bu? Masih muda. Nah, itu dia. Ya. Nah, makanya nggak ada semboyan muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk kok enak loh. Hidup kayak gitu kok masuk surga, saya juga mau. Ya, nggak bisa. Ya, makanya kesempatannya sekarang nih, kesempatannya. Coba kita cek ya. Ketika awal-awal dakwah Nabi SAW,
ketika beliau mendakwakan Islam ini di Mekah di masa-masa awal. Coba kita cek bagaimana yang menerima dakwah beliau itu. Coba. Jadi yang pertama kali masuk Islam ya itu jumlahnya paling tidak yang pertama kali itu ini ya 40-an lah, 40-an. Nah, tuh, coba. Jadi ini yang pertama-tama masuk Islam nih, yang pertama-tama masuk Islam. Pertama-tama masuk Islam. Yang umurnya 50 cuma satu. Kelihatan Bu ya? Bu, kelihatan nggak Bu? Nah, ya benar. Nah, matanya masih bagus berarti. Ya. Sering anu Bu ya, wortel Bu ya. Tapi wortel tuh nggak bagus buat kesehatan mata Bu. Ya. Kalau dicolok nggak bagus. Ya. Kalau diminum bagus. Hamzah ini paman Nabi, sepupu Nabi 40 tahun. Yang umurnya rentang 30 sampai 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Rata-rata yang lainnya under 30, di bawah 30 tahun. Bahkan rata-rata under 20, di bawah 20 tahun. Jadi yang pertama-tama kali masuk Islam itu dari kalangan orang tua atau anak muda. Ya. Artinya apa? Ya inilah. Kalau bicara Islam itu ya di sini dari anak muda ini sebenarnya. Makanya alhamdulillah AMM masih meneruskan ya amanah perjuangan ini. Ya, bahkan sekarang kita punya PCPM ya. Ada ya. Dulu kan sekarang setiap cabang ada PCPM juga ya. Nah, tuh ya. IMM masih ada nggak? Udah nggak ada ya. Nah, kalau IPM masih nggak ada ya? Nah, masih ya. Lanjut itu ya kan. Nah, ini jadi kita yang perlu ingat bahwa emang awal dakwah Nabi itu masih anak-anak muda. Ini bener nih udah. Oh, anak muda. Oke, kita lanjut ya. Nah, dalam Al-Qur'an ya, paling tidak kalau bicara anak muda itu kita merujuk kepada pemuda-pemuda Ashabul Kahfi ya. Ini memang perlu dibahas khusus sih, kalau Ashabul Kahfi ini perlu dibahas khusus ya. Karena mereka memang cukup unik, makanya saya udah siapkan tuh kalau Ashabul Kahfi itu temanya itu dia khusus ya. Ini temanya ya. Silent of Cave. Nah, ini dia. The Silent Warrior. Nah, ini Ashabul Kahfi. Ya, ini dibahas apa? Dilewati aja. Bahas ya. Ya. Karena kita kan masih bicara pemuda dulu nih, masih bicara pemuda, tapi kita fokus pemuda dalam perspektif Al-Qur'an. Nah, pemuda dalam perspektif Al-Qur'an itu yang paling kentara sekali adalah pemuda-pemuda Ashabul Kahfi, karena ayatnya innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka itu fata. Ya. Jadi innahum fityatun, sesungguhnya mereka fityah. Fityah itu jamak dari fata. Fatanya ada banyak, ya otomatis ya jadinya fityah. Jamaknya fata itu fityah. Berarti pemuda-pemuda Ashabul Kahfi yang berdiam diri dalam gua ini masih anak muda. Bahkan masih anak muda banget. Kenapa? Karena sebenarnya kalau bahasa Arab itu bicara pemuda itu bahasanya bukan fata, tapi syabab. Nah, itu ya. Ada syabab, ada fata. Bedanya di mana ini? Ya. Kalau syabab itu lebih tua, kalau fata itu lebih muda. Jadi gampangannya kalau syabab mungkin 30-an tahun ya, atau 20 tahun ke atas. Tapi kalau fata dia rentang 20 atau 20 tahun ke bawah. Berarti kan masih seusia sama teman-teman AMM ya Bang?
atau sama teman-teman IPM juga kan ya. Ipmawati segitu kan usianya kan ya. Ya itu Ashabul Kahfi berarti. Ya. Tapi nggak usah berdiam di dalam gua, jangan ya. Jangan ya. Nah, jadi apa sih ya dia? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Ya, jadi Allah tidak menunggu kamu sempurna untuk taat. Allah hanya menunggu keberanianmu untuk memilih yang benar. Kalau imanmu kuat, usiamu bukan masalah. Nah, gitu ya. Ini nggak usah malu. Ya. Ashabul Kahfi ini sebenarnya mereka itu punya privilege. Ya. Mereka itu anak-anak sultan. Sebenarnya gitulah kalau dalam bahasa kita. Ya. Jadi mereka itu punya fasilitas istana, gitu, ya kan? Dan mereka memang anak-anak pilihan tuh, bukan anak-anak yang biasa-biasa aja, enggak, mereka anak-anak pilihan. Ya. Tapi mereka memilih untuk susah, itu yang susah, gitu ya. Mereka memilih keluar dari zona nyaman, nah, ya kan? Mereka keluar dari zona nyaman, ya. Dan sekarang daripada ngurusin AMM, gitu ya, daripada ngurusin jadi panitia Karim misalnya, ya, mbok ngabuburit seperti pemuda yang lain coba. Karena Bapak Ibu kalau melihat pemuda hari ini, ya, itu paling sering adanya di mana? Di masjid atau di warung kopi. Warung kopi ini macam-macam sekarang loh. Mau yang level mahal sampai yang level murah banyak. Ya. Bahkan ada warung kopi level standar tapi tempat duduknya sofa. Dalam lihat dulu Bapak Ibu ya. Warung kopi tempat duduknya sofa. Rumah kita aja sofa belum tentu ada ya. Ini warung kopi tuh ya. Ya. Jadi inilah berupaya keluar dari zona nyaman. Itu sesuatu banget ya. Itqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilaha. Ketika mereka berdiri, berarti apa? Mereka berani menunjukkan keberanian. Nah, ya. Jadi mereka nggak takut dibilang sok alim tuh, ya, sok suci, ya, sok agamis banget. Nah, nggak berani, mereka berani, ya kan? Kenapa? Memang inilah saya. Nah, kita nggak boleh takut, nggak boleh khawatir dengan nyiran atau julidan. Bahasa sekarang kan julid, nggak usah khawatir. Ya. Wa ini tazaltumuhum. Nah, coba lihat, circle-nya jelek, lingkaran pertemanannya atau mayoritas anak mudanya itu jauh dari Allah. Ashabul Kahfi berpikiran begini, daripada saya ditolak sama circle saya, daripada saya ditolak sama lingkaran saya, daripada saya nggak punya teman, daripada saya jadi outsider, lebih baik saya melebur bersama mereka. Kan gitu biasanya ya. Kan biasanya begitu. Teman-teman pada ngerokok semua nih, misalnya nih ya. Kayaknya kalau supaya saya diterima, saya harus ikutan ngerokok. Nah, itu namanya melebur bersama circle. Masalahnya circle-nya jelek, itu masalahnya. Teman-teman kok pada mokel ya? Waduh, ya, kayaknya saya sendirian nih nggak mokel. Ya udahlah, daripada saya nggak punya teman, saya ikutan mokel. Wah, ini, ya, itu namanya. Kalau Ashabul Kahfi nggak begitu. Mereka justru milih, ya, circle saya buruk, lebih baik saya kabur dari mereka. Gimana cara kaburnya? Saya sembunyi di dalam gua. Coba, berani nggak kira-kira? Kita sebagai pemuda, kita nggak ikut arus. Ya. Arus pemudanya itu jelek misalnya, kita lebih baik bikin trendsetter sendiri. Ya. Kalau mereka arusnya itu buruk, kenakalan remaja, kita bikin trendsetter. Yang namanya anak muda tuh hafal Quran. Yang namanya anak muda itu rajin ke masjid, nah, jadi marbot masjid, nah, gitu, ya kan? Yang namanya anak muda itu kerja sosial, wah, itu bikin circle baru kayak begitu. Berani apa enggak? Bisa apa enggak? Harus. Kalau kita bicara pemuda Al-Kahfi, udahlah itu Al-Kahfi aja deh, itu aja, jangan banyak-banyak. Ya, nanti yang lainnya nggak kebagian, karena kita nggak cuma ngomong pemuda, itu materi saya khusus Ashabul Kahfi. Kita
ngomong secara umum pemuda yang lain juga. Oke, lanjut. Fata, tadi pemuda dalam Quran sebetulnya fata ya. Makanya kan di NU itu ada fatayat ya. Gitu ya. Berarti memang fatayat NU masih muda. Jangan sampai AMM ini yang menduduki bukan anak muda, orang tua ya. Itu mah berarti udah bukan pemuda lagi ya. Gitu. Biar dibagi ya. Siapa lagi yang disebut fata dalam Al-Quran? Ternyata itu Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim dalam surah Al-Anbiya ayat 60 ya. Dan ini kita tahu kan ceritanya Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala kaumnya ya toh. Berhala-berhala kaumnya dihancurkan, dimusnahkan, tapi disisakan satu berhala yang paling besar. Loh, gitu ya. Coba. Nah, Allah menceritakan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhalanya itu, ternyata qalu sami'na, mereka berkata, kami telah mendengar yang menghancurkan berhala-berhala ini adalah fata, seorang pemuda, yazkuruhum yuqalu lahu, yang dikenal namanya itu Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, ternyata umurnya masih muda. Nabi Ibrahim ketika menghancurkan sarana simbol-simbol kesyirikan, ternyata umurnya masih muda. Bapak Ibu mungkin nggak ngikutin ya, tapi tren Gen Z hari ini mereka suka meramal dirinya lewat live TikTok, yaitu ramalan kartu tarot. Ya, ramalan kartu tarot live TikTok. Gimana itu ceritanya? Jadi kalau dulu kan dukun itu kan buka lapak ya Bu ya, harus datang kita kan ya. Sekarang dukun di rumahnya aja sambil live TikTok. Itu banyak penggemarnya dari kalangan Gen Z. Ya. Sekali ramalan 20.000. Peramal-peramal itu ya penghasilannya bisa puluhan juta per bulan. Kalau nggak haram tertarik juga saya. Oh, cuma duduk di rumah cuma live modal kuota begitu ya. Kalau ilmu tarotnya kan ngawur-ngawur nggak apa-apa Bapak Ibu ya kan ya. Orang nggak percaya. Orang kan nggak perlu ijazah. Ijazah saya ini suhu tarot, suhu meramal kan nggak perlu. Dukun mana ada ijazahnya? Kecuali alumni Hogwarts. Di mana Hogwarts itu? Oh kan ketahuan soal untuk Harry Potter kan, ya. Nah itu kan nggak perlu ada ijazahnya, ya. Tapi kalau Hogwarts ijazahnya asli, ya kan. Tapi ijazah sihir, ya kan. Ya, makanya kita alhamdulillah kalau sekolah atau kuliah di Muhammadiyah, ya itu ijazahnya asli, ya. Harus asli, iya apa enggak? Asli dong. Ya. Kalau nggak asli mah bahaya. Ya. Emang ada ijazah nggak asli? Nggak ada. Ya. Nggak ada 1, 2. Coba nih, supaya nggak ada dusta di antara kita. Ya kan? Loh, asli nih, ya kan, asli nih, ya. Ijazah saya nih S1 di Umsura, ya, asli, orang aja, ya. Itu, nih yang S2 tak tunjukin, ya kan, asli juga, ya, Umsura juga ini, ya, asli, ya, asli. Tinggal tunjukin gini aja kok, ya kan, susah amat sih, ya. Insya Allah udah kelar tuh masalahnya ya, asli ya. Susah amat nunjukin begitu ya. Nah baik, Bapak Ibu sekalian ya, ikhwani akhwati fillah. Jadi
Nabi Ibrahim. Ini sampai jam berapa nih? 17.20. Sampai jam berapa? Randonya 17.20 loh. Ayo, gimana nih? Hah? Suka-suka saya aja. Udah sekarang udah selesai saya mah. Gimana nih? Sampai 5-10 menit menjelang berbuka atau sudah selesai? Yang benar nih. Saya mah berdasarkan kesepakatan aja ya. 17.30 ya. Kuat ya ibu-ibu ya. Masih sabar ya. Haus enggak? Yang haus mah saya mau. Saya dari subuh udah ngomong. Baik ya. Saya anak muda. Ada nggak sih di Karangpilang ini model-model sarana kesyirikan? Ada nggak? Paling dekat sih kayaknya Sumur Bulut. Iya Bang nggak? Iya. Masih ada nggak di Sumur Bulut itu? Hah? Masih ada? Ya kan? Ini kalau saya ceritakan nih waktu saya kerjain murid-murid SMA saya, ya. Saya suruh untuk observasi tempat-tempat kesyirikan, ya. Mereka ternyata datangnya ke sebuah sosok yang masih Joko. Jadi masih perjaka, Bu, ya. Tapi ini Jokonya Joko Dolok. Tahu nggak di mana Joko Dolok? Ayo. Joko Dolok itu di Taman Apsari. Ternyata dia bukan Joko tapi patung. Nah, bingung juga, patung kok Joko gitu ya. Gimana? Ya, jadi yang datang ke sini setiap malam Jumat tuh. Datang aja ke Taman Apsari kan tempatnya anak-anak muda tuh di tengah kota kan ya. Nah, tuh ya. Ini jadi Joko Dolok ini kalau masyarakat datang ke sini muslim maupun non muslim kebanyakan minta rezeki. Nah, itu dia. Ya, itu dia. Apa macam-macam lah. Nih, ini kuncinya, ini juru kuncinya. Juru kuncinya ada sif-sifan 2 katanya ya. Nah, itu ya. Ini mana Joko Dolok ini? Joko Dolok ya. Nah, ini patung ya. Jadi ini patung utamanya, yang ini prajurit-prajuritnya. Nah, ya. Tuh nanti nih dari dekat. Ya, Joko Doloknya dipoto dari dekat nggak mau dia, ya kan? Malu jadinya ada ngeblur begitu. Ya. Ini tempat dupa-dupanya segala macam dia. Jadi ternyata ini saya nggak punya fotonya ya, tapi saya ada tata cara menyembah Joko Doloknya itu. Jadi semi-semi dipeluk gitu Bapak Ibu, gitu ya. Ya, gitu. Supaya lebih cepat terkabul harus dipeluk. Nah, ya. Coba ya. Tapi jangan sampai nanti AFM Karangpilang mau kayak ala-ala Nabi Ibrahim gitu ya. Saya mau hancurkan tempat kesyirikan masyarakat. Wah, ini kemudian dihancurkan, dikapak kayak Nabi Ibrahim, masuk penjara gitu Bapak Ibu ya. Gak boleh karena ini cagar budaya. Lah inilah yang masih, memang inilah ini bangunan-bangunan bersejarah yang masih disimpan. Karena sejarahnya katanya ini peninggalan patungnya Belanda gitu. Ya. Memang negeri kita ini dari patung tuh masih belum bisa lepas Bapak Ibu. Ya. Patung tuh masih disegani. Makanya sebenarnya mudah ya. Supaya patung-patung ini nggak laku, harus ada dakwah kan begitu ya. Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, nah gitu. Harapannya dakwah kita sampai ke sini, ya. Supaya masyarakat yang belum paham tentang hakikat kesyirikan, kita kasih pencerahan, ya. Kalau mau berdoa jangan ke sini, yuk ke Masjid Muhammadiyah terdekat. Nah, gitu. Ya, harusnya ke situ, ya. Jangan ke patung, itu berbahaya sekali. Nah, tapi mohon maaf Bapak Ibu, ya. Saya kebetulan sering kesini, ya, sering, ya. Tapi saya nggak masuk dalam, ya. Saya di sampingnya, karena di sampingnya itu ada yang jual nasi goreng krengsengan, ya. Nah, itu rame enak ya, Pak, ya. Nasi goreng Pak Kumis namanya, ya. Itu rame, ya. Itu apa? Jadi rame nih Joko Dolok ya, nasi gorengnya maksudnya. Ya. Kalau Joko Doloknya cuman malam Jumat aja. Oke, kita lanjut. Nih, sekarang pemuda lagi dari Quran. Siapa? Ternyata itu adalah Nabi Yusuf. Ya, ini juga walamma balagha asyuddahu atainahu hukman wa ilman. Ya.
Jadi balago asyuddahu. Di fasenya itu yang disebut pemudanya tuh sini, ya. Balagonya ini, ya. Balagonya ini, ya. Balik, jadi masih muda. Memang masih muda, tapi kan gantengnya luar biasa, ya. Makanya kisahnya Nabi Yusuf ini, coba. Yang ngerayu Nabi Yusuf tuh namanya siapa sih? Juleha, juru sembelih halal. Nah, ya. Zulaikho. Tapi kita kan suka mempersingkat ya. Zulaikho, Juleha. Abdul Qadir, Kadir, ya kan? Muhammad, Mamat, ya kan? Ibrahim, Boim, ya. Pak Jokowi Dodo, Cak Jokowi. Nah, kita kan sukanya nyingkat itu, ya kan? Makanya nih Zulaikho atau Juleha bahasa kita. Bu, itu Zulaikho itu cantik apa jelek? Pasti cantik kan, istrinya pejabat Bapak Ibu ya. Istri pejabat tuh pasti cantik. Walaupun misalnya dia jelek, bisa dipoles langsung ke klinik kecantikan, ya kan? Pokoknya istrinya pejabat pasti cantik. Ya, pasti cantik. Ya. Nah, ketika Zulaikho cantik menggoda Nabi Yusuf yang masih anak muda, kira-kira nih kalau dalam logika normal, Nabi Yusuf tuh tergoda apa enggak? Tergoda apa enggak? Anak muda ini digoda wanita cantik di sebuah kamar nggak ada CCTV-nya, tergoda apa enggak? Nabi Yusuf tergoda lah, wong normal, ya kan? Mana ada anak muda digoda wanita cantik nggak tergoda? Waduh, berat banget. Nabi Yusuf tergoda. Cuma masalahnya begitu Nabi Yusuf digoda, dapat langsung pencerahan dari Allah, dapat langsung teguran, dapat sinyal dari Allah. Makanya dalam surat Yusuf diceritakan, begitu Nabi Yusuf mau memenuhi syahwatnya, lisannya langsung mengucapkan ma'adallah, ma'adallah, atau itu mirip sama a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Karena kan memang begini ya, setan itu bisa nggak gandeng tangan kita untuk berbuat maksiat? Bisa nggak? Nggak bisa. Setan itu cuman bisa bisik-bisik, alladzi yuwaswisu fi sudurinnas, yang membisiki sampai ke dada manusia, membuat was-was. Ya. Makanya ketika setan bisik-bisik, nggak usah ikut kajian Karim, ya kan? Nanti kan pekan depan ada lagi. Yuk mokel yuk, nanti kan bisa diganti puasa yang lain. Yuk, ayo kita pacaran kayak anak-anak zaman now misalnya gitu ya. Itu setan cuma bisik-bisik. Nah, ketika setan bisik-bisik, tips dari Nabi Yusuf langsung ucapkan ta'awudz, a'udzu billah minas syaitonir rajim. Tapi ingat, kan bulan Ramadan setan-setan dibelenggu apa enggak? Dibelenggu. Tapi ada nggak setan ada nggak di bulan Ramadan yang nggak sholat, yang nggak puasa? Katanya setannya dibelenggu. Yang dibelenggu itu cuman setan dari golongan jin. Makanya kan alladzi yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Tapi setan dari golongan manusia itu nggak dibelenggu. Makanya masih banyak kemaksiatan. Makanya buat teman-teman nih, kalau ada yang kasih was-was perbuatan melenceng kepada yang buruk, lisannya langsung baca ta'awudz. Karena dia setan dari golongan manusia, begitu nyebutkan minas syaiton, itu langsung menghadap ke wajahnya. A'udzubillahi minas syaiton. Langsung berantem. Akhirnya Nabi Yusuf lari ke pintu keluar, tapi Zulaikho sudah kadung kesengsem ya. Itu kemudian ditarik-tarik baju Nabi Yusuf, yang robek bagian mana? Bagian belakangnya robek. Nah, ya. Kira-kira kalau anak muda zaman now, Bu, atau bapak-bapak zaman now, posisinya kayak Nabi Yusuf, yang robek bagian mana? Atau enggak robek jangan-jangan ya, sengaja dilepas sendiri, naudzubillah. Jadi ala kulli hal kita tahu Nabi Yusuf digoda sama
Zulaikha itu masih anakmu. Ya, cukuplah ya. Sekarang ini ada Ali, ada ini masih panjang ini sebenarnya ya, sampai ke Al-Fatih. Ya, karena kan kita bicara 1453. Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel. Ya. Ya. Jadi hadis ini latuf tahanna al-Qustantiniya fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jais dzalikal jais. Hadis ini diucapkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terlaksananya hadis ini membutuhkan waktu sampai 800 tahun kemudian. Ya, 800 tahun kemudian. Tetapi hadis ini selalu terngiang-ngiang di telinganya Muhammad Al-Fatih, karena gurunya selalu bisik-bisik, kamulah yang termasuk dalam sabda Nabi, latuf tahanna al-Qustantiniya fala ni'mal amir amiruha, kamulah sebaik-baik pemimpin. Jadi menjadi cita-cita Muhammad Al-Fatih, sayalah nanti yang akan membebaskan Konstantinopel. Umur berapa? 21 tahun. Tetapi persiapannya sejak dini. Jadi walaupun beliau ini anaknya sultan, pendidikannya ala sultan. Sejak dini diajari militer tersendiri, diajari bahasa tersendiri, diajari sains tersendiri, diajari Quran tersendiri. Jadi siap dan matang. Andaikan ada ijazahnya pun asli. Ya kan? Dia jadi sultan bukan karena anaknya sultan, dia jadi sultan karena memang dipersiapkan menjadi penerus sultan berikutnya, karena dididik untuk menjadi pemimpin. Begitu. Nggak ada karena kamu kenapa jadi pemimpin, karena bapakku pemimpin sebelumnya. Nggak ada, ya kan? Apalagi pakai ngerubah aturan umur, nggak ada bapak ibu, ya kan? Nggak ada. Kalau itu kan cuma terjadi di itu Suria, saya nyebutnya Suria, ya kan? Pemuda Muhammadiyah ini sebagai penutup. Pemuda Muhammadiyah dan amanah sejarah. Kita perlu ingat nih, kita ini nggak lahir dari ruang hampa. Kita lahir dari keringat ulama dan air mata pembaharuan tajdid, ya kan? Jadi kita selalu ingat, ya kan? Terus saya pikir tadi pemuda KP Ansor ya maklum lah, AI kan begitu ya. Logonya tetap Muhammadiyah kan. Gitu ya. Artinya apa? Berarti kita itu punya mandat kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kita punya mandat amar ma'ruf nahi munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi Muhammadiyah sejak awal tidak netral posisi kita, enggak. Ya, kemaksiatan, kezoliman, kebodohan, kemusyrikan kita enggak netral. Kita punya bagian amanah amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Kita harus mempersiapkan dengan 3 pokok. Apa itu? Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah syuja'ah, keberanian, dan yang ketiga adalah akhlak. Ya, itu adalah akhlak. Ya, dan kita alhamdulillah kita nggak perlu bingung karena semua udah terbukti. Ya, dengan amal-amal usaha Muhammadiyah yang terbentang luas Sabang sampai Merauke, bahkan di luar negeri, Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah punya bukti. Ya, artinya kita tinggal menopang, meneruskan, melanjutkan, bersinergi, berkolaborasi untuk menuju kebangkitan umat ini akan segera nyata. Bukan cuma cita-cita, utopia, atau apalagi harapan kosong. Sehingga sebagai pemuda Muhammadiyah, angkatan muda Muhammadiyah, apapun itu, ya, kita hidup untuk iman, bergerak untuk umat, siap memikul amanah peradaban. Ya, fastabiqul khairat
fastaqim kama umirta. Kita harus tetap istiqomah untuk melanjutkan estafet perjuangan dakwah di Persyarikatan Muhammadiyah. Siap apa enggak? Siap apa enggak? Siap apa enggak? Takbir. Allah. Ya. Hadanallahu iyyakum ajmain. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.